Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, salam dan damai sejahtera bagi kita sekalian. Saat ini kita kembali akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan pembacaan Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul 23 ayat yang 11. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami mengucap syukur kepadamu untuk sepanjang aktivitas kami yang penuh perlindungan Tuhan, yang penuh berkat dari Tuhan, bahkan banyak hal kami nikmati sepanjang aktivitas kami hari ini. Saat ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu, dan kami juga saat ini menyadari bahwa kami sungguh membutuhkan firman Tuhan bagi kehidupan kami. Oleh karena itu berfirmanlah atas kami semua ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan kita diambil dari Kisah Para Rasul 23 ayat yang ke-11 yang menyatakan demikian. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita melihat teks yang menarik, di mana Tuhan sendiri langsung menyatakan bahwa Paulus dalam situasi sulitnya pada saat itu harus kuat dan terutama pasti harus tegar, karena apa yang dialami Paulus saat itu dan yang dilakukan Paulus saat itu akan diulangi lagi di Roma, dan Tuhan hadir langsung di sisi Paulus pada saat itu. Oleh karena itu, inti dari pesan Tuhan adalah Paulus harus melakukan lagi hal yang sama di Roma seperti apa yang sudah dilakukan di Yerusalem, tanpa tahu kesulitan dan tantangan apa lagi yang akan dihadapi Paulus di depan nanti. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kesulitan dan tantangan Yerusalem seperti yang sudah kita tahu dalam teks sebelumnya, yang sudah kita baca dalam teks sebelumnya, adalah kesulitan-kesulitan dan tantangan yang bukan abal-abal, bukan receh-receh, tapi kesulitan dan tantangan yang bahkan itu mengancam nyawa Paulus itu sendiri. Dalam pembacaan kita sebelumnya, Paulus ditangkap, dipukuli, bahkan dianiaya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya-tanya seperti ini. Kenapa kesulitan demi kesulitan, tantangan demi tantangan itu hadir di hadapan Paulus dalam masa pelayanannya, dalam menjalankan misinya, memberitakan Yesus Kristus? Kita kembali bisa mengingat tentang apa yang Tuhan katakan di Kisah Para Rasul 9 ayat 15 sampai 16. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, di sini Paulus memang disetting untuk dibentuk dan dididik oleh Tuhan dengan pengalaman-pengalaman dan tantangan-tantangan yang sulit. Dan yang Tuhan pasti tahu dan Tuhan pasti yakin dari Paulus adalah iman Paulus tidak akan pernah surut menghadapi tantangan-tantangan tersebut meskipun itu mengancam dirinya, bahkan sampai ancaman mati. Kenapa? Karena itu pembacaan kita tadi pagi mengatakan bahwa Paulus memiliki dasar yang kuat untuk melakukan semuanya itu, yaitu dia memiliki hati nurani yang murni di hadapan Allah. Seperti yang sudah kita tahu sekalian, bahwa Paulus pernah mengatakan bahwa hidupku adalah untuk Kristus, hidup adalah untuk Kristus, dan mati adalah keuntungan. Pernyataan itu tidak akan muncul dari orang yang imannya setengah-setengah.
pernyataan itu tidak akan pernah muncul dari orang yang menjalankan misi pemberitaan Kristus itu dengan ragu-ragu. Tapi pemberitaan itu, pernyataan itu muncul dari orang yang memiliki hati nurani yang murni di hadapan Allah. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang dapat menginspirasi kita saat ini untuk terus menjalin intimasi spiritual kita dengan Tuhan, guna menjaga kemurnian hati nurani kita dan ketulusan untuk terus melayani. Jangan sampai kita biarkan ketamakan dunia ini mempengaruhi diri kita dan kemudian menodai kemurnian hati nurani kita terhadap Allah. Jangan biarkan kepentingan pribadi, jangan biarkan kepentingan kelompok atau demi keuntungan-keuntungan yang lain yang sama sekali tidak pada arah pelayanan dan kesaksian tentang Yesus Kristus itu sendiri. Oleh karena itu, ini berlaku untuk kita semua, karena kita semua dituntut untuk menghadapi tantangan zaman sekarang ini. Paulus menghadapi tantangan di zamannya, Paulus menghadapi kesulitan-kesulitan di zamannya, maka kita pun demikian saat ini sebagai pemberita firman dan pelaku firman. Kita pun menghadapi tantangan-tantangan yang bervariasi, yang dilematis, yang siapapun tentu menghadapi tantangan-tantangan yang berbeda. Oleh karena itu, tetaplah tegar, teguh, bertekad yang kuat, menghadapi segala tantangan sambil menjaga kemurnian hati kita di hadapan Allah. Agar apa? Agar kita siap untuk melakukan tugas yang besar. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat menjadi pelaku-pelaku firman yang terus menjaga kemurnian hati di hadapan Allah, dan selamat menjadi berkat bagi banyak orang, karena kita diutus untuk menghadirkan damai sejahtera. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, terutama untuk hal yang bisa kami renungkan bersama-sama di sore malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, bahwa kami diingatkan kembali untuk kami harus terus menjaga kemurnian hati kami di hadapan Allah, agar kami siap menghadapi segala tantangan, bahkan siap diberikan tugas yang lebih besar. Karena kami tahu Tuhan sendiri pernah mengingatkan kami bahwa siapa saja yang setia dalam perkara yang kecil, dia akan diberikan perkara yang lebih besar. Itu semua bukan untuk mempersulit kami ya Tuhan, tapi itu semua untuk mendidik kami dan semakin dewasa iman kami untuk terus menjalankan misi-misi Tuhan yang penuh tantangan di dunia ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena Tuhanlah yang berkuasa atas kami, Tuhanlah sumber perlindungan kami, Tuhanlah sumber berkat kami yang mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kami. Dan Tuhan jugalah yang akan menuntun kami di jalan pelayanan kami sebagai orang-orang yang Tuhan pilih. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan istirahat kami malam hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarkanlah kami beristirahat dalam perlindungan Tuhan, diselimuti oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh memulihkan energi kami sepanjang hari ini untuk memulai hari esok dengan penuh sukacita dan damai sejahtera di hati. Inilah kami semua ya Tuhan, bukannya kami datang untuk kehendak kami di dalam doa ini, tapi jadilah kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.